akhirnya saya berpikir sekali lagi, Prabowo Subianto dan orang-orang kepercayaannya yang memang sudah teruji integritasnya, loyalitasnya, kapasitasnya, sudah mulai dengan cara-cara tangan besi, saklek. Justru momen sekarang itu masyarakat kondelok, ojo gampang gitu nih. Sing bangun jawab Pak Prabowo, itu sing masang wong-wong iki lho, wong sapa iku? Maksudnya Gus? Bukan, nah iya, bukan perkara kontrak politik atau apa, tidak. Pak Prabowo itu berusaha merangkul semuanya. Nah, pihak-pihak yang sekarang ini banyak masalah itu kan hampir rata-rata dikelola oleh gengnya Solo toh. Iya ya. Meskipun penolane wong Pak Prabowo kayak Pak Dadan ngono iku. Tapi di bawahnya kan semuanya geng Solo yang ngelola itu. Iya. Mayoritas ya. Mayoritas. Nah itu Pak Prabowo itu maunya justru satu, merangkul supaya baik. Yang kedua, ya masyarakat itu biar melek dulu gitu loh. Iki loh. Aslinya Seperti ini. Orang yang dulu juga keluar-keluar seperti kalian, mahasiswa itu. Tapi ya begini nih, contohnya. Iya. Ya tadi maling, bodoh malingnya akhirnya. Assalamualaikum sahabat Awi Kertapati. Sebetulnya durasinya agak panjang nih ya, durasi perbincangan saya dengan sahabat saya tadi. Tapi mohon maaf, tidak akan saya ungkap identitas dari audio tadi. Tidak penting itu. Nah, yang terpenting dari apa yang saya bicarakan melalui WhatsApp itu adalah sahabat saya ini memberikan satu pencerahan sebetulnya, terutama terkait koalisi dari Prabowo Subianto, koalisi partai, dan ini sering-sering saya bicarakan kan, koalisi partai, koalisi kepentingan, koalisi tokoh, koalisi macam-macam lah, yang intinya semua dirangkul, tidak dipukul gitu loh. Mungkin saja mahasiswa yang hari ini kenceng dengan Prabowo pun juga akan dirangkul. Tapi sebetulnya itu tidak terlalu penting ya, kalau menurut saya, karena itu akhirnya berdele-dele gitu loh. Nggak cak-cek, nggak satset bagaimana program-program yang dicanangkan oleh Prabowo Subianto, terutama mengenai perekonomian bangsa ini itu tidak terpuruk lagi seperti 20 tahun yang lalu. Dua rezim yang berjalan. Ini yang terkait dengan under invoicing, kemudian dengan over invoicing. Yang itu merugikan kerugian negara selama 20 tahun itu kurang lebih 15.000 triliun. Nah, cuman sahabat saya tadi menegaskan bahwa ya Prabowo mau menunjukkan yang aslinya gitu loh, bahwa koalisi partai, kakean partai maksudnya, kemudian koalisi kepentingan, orang-orang yang kritis ditarik ke istana, masuk ke kabinet Prabowo, kemudian pakar-pakar yang ya dulunya kritis lah atau aktivis seperti mahasiswa sekarang ini kan, kritis seperti Tio Ardianto, siapa lagi, Ferry Asmari kalau nggak salah namanya ya, dan Ferry yang lain lah, itu dihimpun kemudian dijadikan satu ya dalam rangka merangkul itu. Tapi ternyata apa yang terjadi? Sebetulnya sih tidak terlalu menyalahkan Prabowo, karena Prabowo pun juga dalam posisi yang memang tidak baik-baik saja dalam mengelola manajemen
pemerintahan ini. Kalau hanya mengambil orang-orangnya Prabowo dari pusat sampai bawah atau sentralisme ya tentu saja partai-partai pengusung yang memenangkan Prabowo kan bagaimana kontrak politiknya. Tentu ini tidak mudah gitu loh. Belum lagi yang di parlemen, anggota dewan, DPR pusat sampai DPR di bawah. Belum lagi menghadapi oposisi. Ini kan tidak mudah. Artinya sudah saatnya bangsa ini itu tidak terpaku kepada institusi atau lembaga yang bernama partai, kakean partai. Akhirnya itu tadi, over kepentingan. Jadi tidak fokus membenahi bangsa ini, mau dari mana nih? Karena semua pating curuet kan. Ada yang ngomong partai A ngomong gini, partai B ngomong gini, partai oposisi ngomong begini. Dan itu harus ditampung semua oleh presiden. Ya akhirnya seperti ini jadinya. Itu sebetulnya mau ditujukan ke Prabowo secara tidak langsung tanpa kita sadari. Tapi ya kita belum siap kan. Kita tidak bisa menangkap bahasa Prabowo itu kan. Yang ditangkap masyarakat hari ini adalah Prabowo omon-omon, udah itu aja. Dan itu tentu saja bukan terus ujuk-ujuk Prabowo dicap stigma negatif oleh masyarakat yang rame terus di sosial media, disebut omon-omon, disebut CEO MBG, disebut tukang healing. Itu kalau nggak ada pemicunya, nggak mungkin masyarakat awam ini terbawa arus opini yang dibuat oleh para pengkhianat bangsa ini, yang dibungkus dengan istilahnya kritik, penyeimbang, kritis terhadap pemerintah. Bungkusannya kan seperti itu. Tapi yang terjadi apa sih? Dari rezim ke rezim itu sama baik kan, maling semua gitu loh. Intinya begitu kan. Ya, sekarang kalau kita fair aja, kita objektif saja, Budiman Sujatmiko CS masuk di kabinet Prabowo Subianto secara fungsional, kan hanya juga sebagai public relation kan? Ini yang saya lihat loh ya. Kalau saya salah, tolong dikoreksi. Jadi tindakan-tindakan taktis yang menyentuh ke masyarakat dalam rangka mendukung dan membantu kinerja Prabowo Subianto, real di lapangan nggak ada. Malah sibuk debat di berbagai stasiun TV swasta. Belum debat di tempat-tempat lain. Lah masyarakat tuh nggak kenyang dengan debat deh. Masyarakat itu juga pengennya real gitu loh. Ini kan nggak. Udah oposisi terus menggerakkan, kita nggak tahu, kalau kita cocologi nanti dikira kita fitnah, tapi faktanya memang oposisi juga selalu menggerogoti, bukan ikut membangun kan. Belum lagi pengamat-pengamat yang kontra pemerintahan Prabowo Subianto sama aja kan, cuman gerogoti saja kan, bikin gaduh saja kan. Yang selalu saja parameternya, lu saya ini harus kritis supaya roda pemerintahan ini berjalan dengan aman-aman. Taek nggak terbukti dari rezim ke rezim. Tapi ada satu hal yang mungkin saja kita harus review kembali ketika rezim SBY. Tapi kalau saat itu kan ya namanya politik itu kan terus berkembang kan. Mungkin saat itu SBY juga boleh dibilang semua kondusif ya. Tidak ada apa namanya suhu politik yang panas, tidak ada saling hantam, saling koreksi, nggak ada debat yang sudah
sebetulnya ini debat-debat yang di TV swasta itu sudah nggak produktif kalau menurut saya. Tapi saat itu kan memang nggak semodern hari ini pengembangan tentang media kan. Kemudian jaringan internet juga nggak jangkauannya nggak seluas sekarang ini kan. Belum lagi teknologi gadget, Android dan semacam itu kan nggak semasif sekarang ini kapasitas produksinya, dan hampir semua masyarakat kan memegang yang namanya gadget dan informasi itu cepat sekali. Nah, sekarang dalam posisi yang seperti ini, kabinet gendut yang oleh pengamat-pengamat kontra itu, apakah terus akan diteruskan oleh Prabowo Subianto? Atau bagaimana? Supaya kinerjanya itu fokus pada satu hal, fokus pada satu hal. Dari beberapa hal ini yang akhirnya itu memang mewakili program yang dicanangkan oleh Prabowo sendiri. Jadi semua terfokus semua. Yang tidak bisa hari ini hanya omon-omon. Kalau Prabowo Subianto banyak di podium, ya itu mungkin bagian dari kerja seorang kepala negara. Tapi kalau anak buahnya, kabinetnya ikut-ikutan juga bikin podium sendiri untuk debat, itu sampai kapan? Sampai kapan? Yang dibilang teman saya tadi, apakah akan seperti ini lagi? 10 tahun mungkin ya kalau Presiden Prabowo nanti dipilih lagi. Isinya seperti ini, program-program yang sudah kelihatan itu ada progres positifnya mengenai sumber daya alam kita ini, tentang regulasi ekspor impor tidak dilanjutkan, dan kita hanya terpaku dalam zona perdebatan tiap hari yang melelahkan, yang tidak menghasilkan apa-apa. Apakah memang akan seperti itu terus? Nah, ini akhirnya saya berpikir sekali lagi, Prabowo Subianto dan orang-orang kepercayaannya yang memang sudah teruji integritasnya, loyalitasnya, kapasitasnya, sudah mulai dengan cara-cara tangan besi, saklek. Nah, kalau cuman semua dikendorin semua begini atas dasar mungkin saja referensi partai A, referensi tokoh A, kemudian referensi beberapa ormas, atensi si anu, atensi si itu, masuk semua di kabinet yang sudah gemuk makin obesitas ini. Saya yakin apa yang dicanangkan oleh Prabowo Subianto tidak akan tercapai goalnya. Yang terjadi yaitu tadi, koordinasi, konsolidasi dari berbagai macam departemen kementerian ini tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya. Karena semuanya pengen cari panggung gitu loh. Intinya seperti itu. Mumet pokoknya. Tapi kita tetap berharap lah, masa jabatan Presiden Prabowo Subianto yang kurang lebih 2 tahun lagi ini sudah tidak lagi terperangkap di ranah cuman debat-debat seperti itu, di ranah membangun opini-opini seperti itu. Artinya masyarakat juga segera dikasih tahu bagaimana caranya agar masyarakat Indonesia tidak selalu ngopeni hal-hal yang itu bersifat hanya sebagai narasi yang mungkin Anda juga sepakat dengan pendapat saya, perang hibrida. Memang tidak pakai senjata, memang tidak pakai tentara, tapi pakai apa? Pakai opini yang liar,
berita hoax dan terus menekan pemerintahan Prabowo Subianto dengan berbagai macam cara. Nah, ini yang sangat berbahaya kalau tidak dihentikan oleh siapa lagi kalau bukan Prabowo Subianto yang menghentikan ini semua. Akhirnya kita juga tidak banyak bacot. Real, bekerja sesuai dengan prosedurnya, terukur, masyarakat pun tidak terombang-ambing dengan perdebatan-perdebatan yang sial itu di sosial media. Kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.